Selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Murid Yuan kan? Aku masih bisa memaafkan perilaku lancangmu jika kau bersujud di hadapanku dan memohon ampunan. Wu Laohu tertawa bertahak-bahak. Namun, Yuan tetap tenang. Jika kamu berkelahi dengan setiap orang yang kamu temui, pada akhirnya kamu akan bertemu dengan orang yang salah dan menyesalinya. Kata-kata Yuan menghapus senyum dari wajah Wu Laohu, dan Wu Laohu mencibir. Aku berubah pikiran. Sekalipun kau memohon maaf, sudah terlambat. Aku akan memukulmu sampai ibumu pun tak akan mengenalimu lagi. Tetua Cheng, Anda bisa memulai pertandingan. Tetua Cheng mengangguk dan berkata, aturan untuk pertandingan ini sederhana. Kalian bertarung sampai salah satu dari kalian pingsan. Para murid terkejut ketika mendengar peraturan tersebut. Biasanya, seseorang dapat mengakhiri pertarungan dengan menyerah atau meninggalkan arena. Tetapi menurut perkataan Tetua Cheng, mereka hanya kalah ketika salah satu dari mereka kehilangan kesadaran. Bukankah ini pada dasarnya pertandingan maut tetapi tanpa bagian kematiannya? Apa? Aku belum pernah melihat aturan seperti ini sebelumnya. Apakah Tetua Cheng dan Mad Tiger merencanakan pertandingan ini? Aku juga pernah mendengar desas-desus tentang hal ini. Shh, jangan sampai mereka mendengarmu, atau kau akan jadi sasaran selanjutnya. Alis Iwan berkedip ketika mendengar bisikan para murid itu. Rupanya ini bukan pertama kalinya Wu Laohu melakukan hal seperti memaksa murid lain untuk melawannya. Kenapa aku tidak terkejut? Yuan menghela napas dalam hati. Inilah sifat sejati dunia kultivasi kakak Yuan. Orang akan melakukan apapun untuk mencapai tujuan mereka. Suara Xiaohua bergema di dalam kepalanya. Tetua Cheng kemudian melanjutkan. Senjata diperbolehkan dalam pertandingan ini. Tetapi kalian tidak diperbolehkan menggunakan harta karun. Selain itu, kalian tidak diperbolehkan saling membunuh. Tetua Cheng menatap Wu Laohu saat mengucapkan kalimat terakhir, seolah-olah kalimat itu memang ditujukan khusus untuknya. Lagi pula, meskipun dia bisa membantu Wu Laohu mengatur hasil pertandingan, dia tidak akan bisa menyelamatkannya jika dia membunuh murid lain. Melihat tatapan Tetua Cheng, Wu Laohu mensenyum dan berkata, "Jangan khawatir. Aku tidak akan membunuhnya." Tetua Cheng mengangguk. Kemudian dia menoleh ke arah Yuan dan berkata, "Apakah kau siap bertarung?" "Ya," jawab Yuan dengan tenang. Wu Laohu mengeluarkan pedang biasa dari kantong penyimpanannya dan mengayunkannya beberapa kali dengan penuh semangat. Sementara itu, Yuan hanya berdiri di sana tanpa menggerakkan satu jari pun. Karena dia tidak bisa menggunakan harta karun, semua senjatanya terbatas. Lagi pula, dia memang tidak pernah berencana menggunakan senjata sejak awal. Apakah murid itu berniat melawan Mad Tiger tanpa senjata? Dia orang gila. Para murid tercengang ketika melihat ini, dan mereka tidak tahu apakah itu kesombongan atau kebodohan. Wu Laohu mengkerutkan kening ketika melihat ini, berpikir bahwa Yuan meremehkannya. Seolah-olah aku butuh senjata untuk melawanmu. Malah aku bisa mengalahkanmu lebih telak tanpa senjata. Wu Laohu melemparkan pedangnya kembali ke dalam kantong penyimpanan beberapa detik kemudian. Sementara itu, beberapa meter di kejauhan, tersembunyi dari pandangan, seorang wanita tua yang mengenakan jubah tetua sekte berpangkat tinggi menyaksikan pertandingan itu dengan senyum di wajahnya. Pemimpin sekte menyuruhku untuk melindunginya, tetapi dia juga menyuruhku untuk tidak ikut campur jika diperlukan. Meskipun aku bisa saja mencegah pertandingan ini terjadi sejak awal, itu tidak akan adil bagi murid Yuan yang ingin merasakan kehidupan sebagai seorang murid. Wanita tua ini adalah seorang tetua sekte berpangkat tinggi yang bekerja di aula perselisihan. Meskipun dia bisa saja menghentikan Wu Laohu dan Tetua Cheng dari mengatur pertandingan ini, dia sengaja membiarkan pertandingan ini berlanjut, agar Yuan dapat mengalami sifat sejati dunia kultivasi dan sekte-sekte di mana ketidakadilan ada di setiap sudut. Meskipun kuil inti naga berusaha sebaik mungkin untuk menjaga agar beberapa hal tetap adil bagi para murid, mereka hanya melakukannya seminimal mungkin sebagai cara untuk mengajarkan para murid hukum rimba dan mempersiapkan mereka untuk dunia luar di mana segalanya jauh lebih buruk. Setelah kedua murid siap, Tetua Cheng meninggalkan panggung dan berkata, "Kalian sekarang dapat memulai pertandingan." Begitu kata-kata Tetua Cheng berakhir, Wu Laohu menghentakkan kakinya dan menyerbu Yuan dengan tatapan haus darah di wajahnya.
Aku akan menjadikanmu contoh dan menunjukkan kepada yang lain apa yang terjadi jika kau mengofensi aku, si harimau gila Wu Laoho. Begitu cukup dekat, Wu Laoho mulai mencakar Yuan seperti harimau. Namun yang mengejutkan para murid, Yuan dengan santai menghindari setiap serangan dengan teknik gerakan anggun yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Teknik gerakan macam apa itu? Aku tidak tahu, tapi lihat kakinya. Kamu bisa melihat jejak api dimanapun dia bergerak. Kayaknya murid ini memang punya kemampuan. Para murid merasa senang melihat Yuan mampu mempertahankan posisinya, tetapi beberapa dari mereka masih ingin melihat Yuan dihajar habis-habisan. Hanya itu yang bisa kau lakukan. Jangan menghindar, ayo lawan aku. Wu Laoho mulai berasa kesal setelah beberapa menit, merasa seolah-olah dia sedang melawan musuh tak terlihat yang tidak bisa dia serang. Yuan tetap diam sambil terus menghindari serangan Wu Laoho. Beberapa saat kemudian, Yuan tiba-tiba berkata, "Aku tidak ingin berkelahi, tetapi kau memaksaku." Tiba-tiba, Yuan hilang dari pandangan Wu Laoho dan menjauhkan diri. "Kamu mau kemana?" Wu Laoho segera berbalik dan mengejar Yuan. Namun sebelum ia sempat melangkah 2 langkah, Wu Laoho tiba-tiba berhenti bergerak dan berdiri di sana seperti patung, membuat penonton bingung. Sementara itu, Yuan berdiri di sana dengan ekspresi dingin di wajahnya. Matanya bersinar terang dengan warna keemasan saat dia mengaktifkan tatapan naga untuk pertama kalinya sejak mempelajarinya. Ini, tubuh Wu Laoho bergetar tak terkendali setelah melihat mata emas Yuan yang memancarkan aura dominasi mutlak. Di bawah pengaruh tatapan naga, Wu Laoho tiba-tiba merasa seolah-olah seluruh dunia menjadi gelap dan waktu berhenti. Dan satu-satunya yang bisa dilihatnya hanyalah 2 mata bercahaya di kejauhan yang mengancam keberadaannya. Setelah mengaktifkan tatapan naga untuk pertama kalinya sejak mempelajarinya, Yuan terus menatap Wu Laoho seperti predator yang mengincar mangsanya. Karena dia tidak bisa menggunakan harta karunnya dan juga tidak berniat menggunakan senjata apapun, inilah satu-satunya cara dia bisa menghadapi Wu Laoho tanpa melukainya secara serius. Apa yang terjadi pada Mad Tiger? Dia tiba-tiba berhenti bergerak. Lihat wajahnya. Entah kenapa, wajahnya tampak ketakutan. Apa? Bagaimana mungkin? Para murid dan tetua Cheng di sana menoleh untuk melihat Yuan, dan yang mengejutkan mereka, ketika mereka melihat mata emasnya, tubuh mereka bergemetar karena ketakutan yang mendalam, meskipun tidak menjadi sasaran tatapan yang menakutkan itu. Teknik mengerikan macam apa itu? Aku belum pernah merasakan ketakutan seperti ini seumur hidupku, bahkan saat aku hampir mati waktu itu. Tetua Cheng bisa merasakan kakinya gemetar tak terkendali, hampir seperti sedang terjadi gempa bumi. Sementara para murid dan tetua Cheng gemetar ketakutan karena aura tak terduga yang dipancarkan oleh tatapan naga, Wu Laoho yang menjadi sasaran langsung tatapan itu merasakan 100 kali lebih buruk, hampir seolah-olah dia sedang menatap binatang buas ilahi saat ini. Apa yang kulihat? Mengapa semuanya begitu gelap? Di mana aku? Siapakah aku? Seolah-olah dia sudah kehilangan akal sehatnya, Wu Laoho mulai mempertanyakan keberadaannya sendiri. Tanpa disadari Wu Laoho, ia telah kencing di celananya, menciptakan genangan kuning di bawah kakinya dan mengejutkan kerumunan. Bahkan setelah kencing di celananya pun, Wu Laoho tidak menyadari hal itu, karena ia terlalu takut untuk memperhatikan apapun. Adapun, dia tidak berani mengalihkan pandangannya dari tatapan mengancam Yuan, bahkan untuk sepersekian detik, karena ia takut jika ia mengalihkan pandangannya, Yuan akan langsung membunuh dia. "Kau memaksaku," Yuan tiba-tiba berkata, membuat Wu Laoho terkejut. Apa yang barusan kau katakan?" Gumam Wu Laoho dengan suara rendah. "Aku bilang, ini semua salahmu." Aura Yuan tiba-tiba meledak, dan matanya mulai bersinar lebih terang lagi. Luar biasa! Dia memancarkan aura yang mirip dengan prajurit roh, padahal dia baru berada di puncak tingkat murid roh. Para murid terkejut dengan kemampuan Yuan yang tiba-tiba muncul. Tak tahan lagi dengan tatapan naga Yuan, Wu Laoho memuntahkan seteguk darah, menodai lantai marmer dengan warna merah. Namun dia belum pingsan dan masih bertahan dengan susah payah. "Jika kau tidak memprovokasiku, semua ini tidak akan terjadi. Jika kau tidak memaksakan pertandingan ini, aku tidak perlu melakukan ini." Yuan berbicara dengan suara tenang sambil mulai bergerak lagi menuju ke arah Wu Laoho. "Jauhkan dirimu dariku."
Wu Laohu berbicara dengan suara ketakutan, merasakan keinginan kuat untuk berbalik dan lari, namun dia tetap berdiri di sana, terpaku oleh rasa takut. Sebelum dia menyadarinya, Yuan sudah berdiri di depannya seperti raksasa yang menjulang tinggi. Kumohon, aku menyerah. Aku mengakhiri pertandingan ini, teriak Wu Laohu dengan lantang, terdengar seperti sedang mempertaruhkan nyawanya. Namun, Yuan dengan tenang berkata, "Menyerah? Apa kau lupa? Tidak ada kata menyerah dalam pertandingan ini. Pertandingan ini hanya akan berakhir ketika salah satu dari kita kehilangan kesadaran." Begitu kalimatnya berakhir, Yuan meningkatkan intensitas tatapan naganya, menekan Wu Laohu lebih keras lagi. Wu Laohu memuntahkan seteguk darah lagi, merasakan pandangannya menjadi kabur. "Mungkin sebaiknya aku membunuhmu di sini dan sekarang juga, agar kau tak akan pernah bisa menggangguku lagi." Yuan berbicara dengan suara dingin, matanya sedikit menyipit. Apa? Mata Wu Laohu berlabak sekejut, dan dia bisa merasakan nafsu membunuh dari tatapan Yuan. Dia tidak main-main, dia benar-benar akan membunuh aku, pikir Wu Laohu dalam hatinya. Sayangnya bagi Wu Laohu, karena pengaruh tatapan naga, dia tidak dalam kondisi untuk berpikir logis. Itulah sebabnya dia melupakan peraturan sekte tentang murid yang membunuh murid lain. Datuk, Yuan mengaktifkan tatapan naga hingga hampir kekuatan penuh, membuat Wu Laohu terkejut. Mata Wu Laohu berputar ke belakang kepalanya, sementara tubuhnya jatuh ke belakang. Tubuh Wu Laohu runtuh ke lantai beberapa saat kemudian dengan busa keluar dari mulutnya. Seluruh tempat itu menjadi sunyi senyap ketika mereka menyadari apa yang baru saja terjadi. Harimau gila kehilangan kesadaran. Murid itu menang. Dia mengalahkan murid peringkat ketiga dari halaman luar tanpa perlu bersusah payah, seru salah satu murid di sana setelah sehenti sejenak. Setelah mengalahkan Wu Laohu, Yuan memejamkan matanya dan menggosoknya beberapa detik. Begitu ia membuka matanya kembali normal. "Ini kemenangan saya, kan?" Yuan menoleh ke arah Tetua Cheng saat berbicara. Tetua Cheng menelan ludah dengan gugup saat merasakan dingin menjalar di punggungnya. Meskipun Yuan tidak lagi menggunakan tatapan naga, tubuh Tetua Cheng secara tidak sadar bereaksi terhadap bahkan tatapan Yuan. "Siapakah murid halaman luar ini?" serunya dalam hati. Hahaha. Tiba-tiba, ledakan tawa keras menggema di area, menyebabkan semua orang di sana menoleh, dan yang mengejutkan mereka, seorang wanita tua sedang mendekati arena. Siapakah tetua sekte itu? Para murid di peraturan luar itu tidak mengenal penampilan wanita tua ini. Namun, mata Tetua Cheng berlabak sekejut ketika melihat wanita tua ini, karena mustahil dia tidak mengenal orang yang menjadi atasannya. "Senior Tetua Dai!" Tetua Cheng segera membungkuk kepadanya. Tetua Dai berhenti di depan Tetua Cheng dan berbicara dengan suara tenang. "Tetua Cheng, apa yang terjadi di sini?" "Tidak ada yang aneh, Senior Tetua Dai. Itu hanya 2 murid halaman luar yang sedang berlatih tanding," jawab Tetua Cheng dengan senyum kaku di wajahnya. "Oh, begitukah?" Tetua Dai mengangguk dengan ekspresi tak peduli, bertindak seolah-olah dia tidak tahu apa-apa. Lalu dia melanjutkan, "Anda boleh kembali ke ruang perselisihan. Saya akan menangani semuanya dari sini." "Anda mau?" Tetua Cheng menatapnya dengan ekspresi tercengang. Mengapa dia, seorang tetua sekte berpangkat tinggi, ingin menangani sesuatu seperti pertandingan antara 2 murid pengadilan luar? "Apakah aku harus mengulanginya?" Ekspresi tenang di wajah Tetua Dai tiba-tiba menjadi dingin, membuat Tetua Cheng gemetar. "Tidak, saya serahkan ini kepada Anda, Senior Tetua." Tetua Cheng membungkuk kepada Tetua Dai lagi sebelum meninggalkan area dengan langkah besar. Setelah Tetua Cheng pergi, Tetua Dai memandang para murid halaman luar dan berkata, "Seseorang bawakan saya seember air dingin, sekarang juga." Setelah kata-kata Tetua Dai, banyak murid di sana bergegas mencari seember air dingin. Sembari menunggu air, Tetua Dai menatap Yuan dan bertanya kepadanya, "Itu pertunjukan teknik yang luar biasa. Tetapi mengapa kau tidak memukulnya? Pertarungan akan berakhir jauh lebih cepat jika kau saja membuatnya pingsan dengan tinjumu." Setelah hening sejenak, Yuan berbicara dengan suara tenang. "Karena saya diajari bahwa intimidasi lebih efektif daripada kekerasan. Bahkan jika saya mengalahkannya, saya rasa dia tidak akan menyerah, dan dia akan kembali mengganggu saya lagi.
Begitukah? Tetua Dai mengangguk. Ngomong-ngomong, selamat atas kemenanganmu melawan Wulahuhu yang berada di peringkat ketiga. Karena kamu telah mengalahkannya, kamu sekarang akan menggantikan posisinya sebagai peringkat ketiga. Sementara itu, di suatu tempat di dalam halaman luar, pada peringkat kekuatan murid halaman luar, posisi ketiga Wulahuhu digantikan oleh nama Yuan sebelum akhirnya tergeser ke posisi keempat, mengejutkan para murid yang menyaksikan perubahan ini. Murid Yuan, siapa ini? Aku tidak mengenali nama ini. Dari mana dia berasal? Mengalahkan harimau gila itu bukan tugas mudah. Pada hari itu terjadi sedikit kehebohan di dalam sekte tersebut, dan nama Yuan menyebar dengan cepat. Beberapa menit setelah para murid pergi mengambil ember berisi air dingin, salah seorang murid akhirnya kembali dengan ember besar berisi air dingin. Ini dia senior. Murid itu menyerahkan ember berisi air dingin kepada Tetua Dai, yang segera naik ke panggung dan menuangkan seluruh isi ember berisi air dingin itu ke tubuh Wulahuhu yang tak sadarkan diri. Ah! Wulahuhu terbangun sambil berteriak seolah-olah dia baru saja mengalami mimpi buruk. Di mana aku? Dia melihat sekeliling dengan ekspresi linglung di wajahnya yang basah, jelas bingung dengan situasinya. Namun ketika melihat sosok tampan Yuan berdiri tidak jauh darinya, Wulahuhu teringat semua yang telah terjadi dan segera lari. Ah, monster! Jauhkan dirimu dariku, tolong! Sebelum Wulahuhu sempat berlari jauh, Tetua Dai muncul di hadapannya dan menampar wajah Wulahuhu, menyebabkan dia jatuh ke lantai lagi. Sepertinya kau masih cukup sehat, kata Tetua Dai dengan suara acuh tak acuh, lalu melanjutkan. Kau beruntung ini bukan pertarungan maut anak muda. Ikutlah denganku. Aku punya banyak hal untuk kukatakan padamu. Meskipun merasa bingung, Wulahuhu tetap mengangguk. Senior, saya... Yuan tiba-tiba berbicara tetapi Tetua Dai menggelengkan kepalanya dan menyelah. Kau tidak perlu memberitahuku apapun. Aku tahu apa yang terjadi. Mereka memaksakan pertandingan ini padamu, meskipun kau tidak menerimanya. Jangan khawatir, aku akan menghukum mereka sesuai dengan peraturan sekte. Mendengar kata-kata Tetua Dai, Yuan mengangguk dan berkata, Terima kasih. Ya Tuhan, aku benar. Wulahuhu dan Tetua Cheng benar-benar bersekongkol melawan murid Yuan ini dengan pertandingan yang sudah diatur. Pertandingan yang tidak adil. Hahaha, tapi mereka tetap kalah pada akhirnya. Lucu sekali. Beberapa saat kemudian Yuan meninggalkan tempat kejadian dan murid-murid lainnya juga segera pergi untuk menyebarkan berita tentang kekalahan tragis Wulahuhu. Apa? Murid Yuan? Ini pertama kalinya aku mendengar tentang murid ini. Apakah dia murid baru? Seorang murid baru mengalahkan harimau gila itu, dia pasti seorang jenius. Kudengar dia menggunakan semacam teknik mata yang membuat Mad Tiger tak berdaya hanya dengan sekali tatapan. Aku tak akan berani macam-macam dengan orang ini meskipun aku punya 10 nyawa. Aku ada di sana untuk menyaksikan teknik tatapannya. Syih, aku masih merinding hanya dengan memikirkannya, dan rasanya seperti aku sedang menatap binatang buas yang megah. Nama Yuan menyebar di seluruh istana luar seperti api yang menjalar. Dan dalam satu hari, hampir setiap murid di istana luar telah mendengar tentang pertarungannya melawan Wulahuhu dan ia menjadi terkenal. Sementara itu, di aula perselisihan, Tetua Cheng dan Wulahuhu berdiri bersampingan sambil menghadap Tetua Dai dengan ekspresi gugup di wajah mereka. Tetua Cheng, apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak tahu tentang tindakan Anda? Bukan hanya hari ini, saya sudah tahu sejak Anda mengatur pertandingan pertama Anda. Tetua Dai berkata dengan suara tenang, membuat Tetua Cheng tercengang. Apakah ini berarti dia tidak berniat menghukumku? Dia bertanya dalam hatinya dengan perasaan penuh harapan. Apakah kau tahu mengapa saya bahkan tidak repot-repot menghukummu? Tetua Dai bertanya kepadanya. Tidak, saya tidak tahu Tetua Senior. Tetua Cheng cepat-cepat menggelengkan kepalanya. Karena dunia kultivasi memang tidak pernah adil. Hal-hal seperti ini terjadi setiap hari di seluruh dunia, bukan hanya di dunia kultivasi. Dan saya benar-benar tidak peduli karena itu tidak begitu mempengaruhi sekte. Tetua Dai melanjutkan. Namun, seperti sebagian besar situasi di dunia kultivasi, ini bukan tentang apakah kamu tertangkap atau tidak. Tetua Dai menyipitkan matanya dan berkata dengan suara dingin. Ini tentang kepada siapa kamu melakukannya. Jika kau memperlakukan orang biasa dengan tidak adil, siapa yang akan peduli? Tak akan ada yang peduli meskipun seluruh dunia tahu. Namun, jika kau memperlakukan seseorang dari keluarga warisan seperti cara kau memperlakukan murid Yuan hari ini, menurutmu apa yang akan terjadi begitu kabar itu tersebar? Tentu saja, saya ragu ada orang cukup bodoh untuk menyinggung seseorang dari keluarga warisan. Namun hipotetisnya, jika saya melakukan itu,
semua orang akan menegur Anda. Sekarang kembali ke pokok bahasan. Alasan utama saya akan menghukum kalian berdua atas tindakan kalian hari ini, bukan karena kalian bersikap tidak adil, melainkan karena kalian salah memilih orang untuk disinggung. Tetua Dai berbicara tenang. Tetua Cheng, mulai saat ini, Anda bukan lagi murid kuil inti naga tersebut. Adapun Wulahuhu, Anda akan dihukum dengan kurungan selama 4 tahun. Jika Anda keberatan dengan keputusan saya, Anda dapat berbicara dengan ketua sekte. Namun, saya sangat menyarankan Anda untuk menerima hukuman saya dan tidak berbicara dengan ketua sekte, yang pasti akan membuat hidup Anda jauh lebih mensengarakan. Kau akan mengeluarkanku dari sekte ini? Tetua Cheng berdiri di sana dengan ekspresi tak percaya di wajahnya. Saya telah mengabdi pada sekte ini selama lebih dari 50 tahun. Bagaimana bisa kau membuangku begitu saja seperti sampah karena hal seperti ini? Jika memang seperti yang kau katakan, bahwa tindakan saya tidak begitu mempengaruhi sekte, mengapa kau harus memberiku hukuman seberat ini, Tetua Senior Dai? Siapakah murid pengadilan luar itu? Saya sebenarnya tidak punya hal lain untuk katakan. Jika kalian ingin menantang keputusan saya, silakan berbicara dengan ketua sekte. Namun, jangan bilang saya tidak memperingatkan kalian. Tetua Dai berkata santai, sebelum melambaikan tangannya. Kalian boleh pergi sekarang. Oh iya, pastikan kalian menyerahkan kartu identitas murid kalian sebelum pergi. Tetua Dai mengatakan. Aku akan berbicara dengan ketua sekte. Meskipun aku salah atas apa yang kulakukan, aku tidak pantas menerima hukuman seperti itu. Tetua Cheng membanting kartu identitas muridnya di atas meja sebelum keluar. Bagaimana denganmu, murid Wulahu? Apakah kau juga ingin menentang keputusanku? Tetua Dai menoleh menatapnya. Namun, Wulahu menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku menerima hukumanku. Tidak, tolong hukum aku. Setelah kengerian yang dialaminya hari ini dan rasa malu yang ditunjukkannya, Wulahu lebih memilih untuk tetap mengasingkan diri selama beberapa tahun ke depan, berharap para murid akan melupakannya saat ia muncul kembali. Terutama Yuan, yang ia doakan agar tidak pernah bertemu lagi seumur hidupnya. Sementara itu, Tetua Cheng meninggalkan aula perselisihan untuk mencari ketua sekte. Hah? Ketua sekte? Dia seharusnya berada di menara ikan emas melompati gerbang naga sekarang bersama ketua sekte lainnya. Seorang tetua sekte lainnya memberitahu Tetua Cheng setelah ditanya tentang Long Yijun. Begitu, terima kasih. Saat Tetua Cheng melanjutkan perjalanannya menuju menara, para murid di menara mulai berbisik-bisik satu sama lain setelah mendengar tentang pertarungan antara Wulahu dan Yuan. Apa? Wulahu dikalahkan oleh murid baru? Mana mungkin aku percaya itu? Benar, lihat peringkat kekuatan jika kalian tidak percaya. Seorang murid bernama Yuan telah mengambil tempatnya dan menggeser semua orang satu peringkat ke bawah. Apa? Setelah terjadi sedikit keributan di tempat itu, berita tersebut akhirnya sampai ke telinga Long Yijun dan yang lainnya. Apa? Murid Yuan bertanding melawan murid Wulahu. Kenapa aku baru tahu setelah pertandingan selesai? Long Yijun langsung mengerutkan kening. Tetua Xuan dan para tetua berpangkat tinggi lainnya seperti Tetua Bai dan Tetua Xin menoleh ke arah Long Yijun karena mereka juga tidak mengerti apa yang terjadi. Wulahu, bukankah itu si harimau gila yang dirumorkan yang naik ke peringkat 3 setelah hanya 2 tahun berada di sekte? Seorang murid baru mengalahkan seseorang seperti dia. Ini menarik. Para pemimpin sekte lainnya di sana juga merasa tertarik ketika mendengar berita ini. Ketua Sekte Long, apakah Anda mengenal murid Yuan yang mengalahkan harimau gila? Salah satu dari mereka bahkan memutuskan untuk bertanya kepadanya. Tidak, aku tidak tahu. Long Yijun menggelengkan kepalanya. Jika bahkan ketua sekte pun tidak mengetahui murid berbakat seperti ini, dia pasti masih sangat baru di sekte ini. Hahaha, sungguh beruntung untuk kuil inti naga. Sepertinya kalian telah menemukan permata tersembunyi lainnya. Para tamu di sana tertawa bahak-bahak. Kalian tidak tahu apa-apa. Tetua Xuan tersenyum hati mendengar pernyataan mereka. Beberapa saat kemudian, Tetua Cheng tiba di tempat itu dan mendekati Long Yijun dengan wajah berkeringat. Guru sekte, murid ini ingin berbicara dengan Anda. Tetua Cheng membungkuk kepada Long Yijun dengan hormat. Long Yijun mengangkat alisnya melihat kedatangan Tetua Cheng yang tak terduga. Tetua Cheng dari aula perselisihan, benar. Ada apa? Mengapa Anda berkeringat banyak sekali? Tanya Long Yijun sambil mengangkat alisnya. Ini, kaki Tetua Cheng gemetar merasa sangat gugup saat ini, hampir seperti ada seseorang yang mencekiknya. Murid ini mencari keadilan. Tetua Cheng berhasil mengungkapkan isi hatinya dengan berteriak keras, bahkan menangis setelahnya.
Hal ini mengejutkan orang-orang di sana. Apa yang terjadi? Mengapa Tetua Cheng terlihat seperti anak kecil yang berlari ke orang tuanya setelah diintimidasi? Melihat ini, Long Yijun menoleh ke arah para pemimpin sekte lainnya dan berkata, "Mohon maafkan saya sebentar." Kemudian ia berkata kepada Tetua Cheng sebelum meninggalkan kerumunan untuk pergi ke tempat yang lebih sepi. "Apa yang terjadi?" tanya Long Yijun kepadanya. Ini. Tetua Cheng kemudian menjelaskan bagaimana dia telah berbuat salah dengan memaksakan pertandingan antara dua murid dan bagaimana Tetua Dai ingin menghukumnya dengan mengusirnya dari sekte tanpa menyebut nama Wulahu atau Yuan. Apa? Tetua Dai mengatakan itu? Long Yijun tak kuasa menahan keterkejutannya setelah mendengar ucapan Tetua Cheng. Sekalipun Tetua Cheng benar-benar melakukan apa yang dia katakan, mengusirnya dari sekte karena hal seperti ini sungguh berlebihan, terutama jika dia telah bekerja di sekte tersebut selama bertahun-tahun. Namun, tepat ketika Long Yijun bersiap untuk menunjukkan rasa iba kepada Tetua Cheng dengan menurunkan kalimatnya, dia tiba-tiba teringat apa yang orang lain bicarakan belum lama ini, yang langsung membuatnya mengerutkan kening. Dan dengan suara rendah namun dingin, Long Yijun berkata, "Tetua Cheng, izinkan saya bertanya sesuatu. Siapa nama murid yang Anda paksa untuk bertarung dalam sebuah pertandingan?" "Namanya? Aku pikir namanya Yuan." Sebelum Tetua Cheng sempat menyelesaikan kalimatnya, Long Yijun meraung dengan urat-urat menonjol di dahinya. "Dasar bodoh!" Sebuah tamparan keras tiba-tiba menghantam wajah Tetua Cheng, membuatnya terbang tinggi ke udara dan menuju kerumunan di menara ikan mas melompati gerbang naga. Langsung sangat mengejutkan mereka. "Apa-apaan ini?" Salah satu ketua sekte di sana terjatuh dari tempat duduknya karena terkejut sebelum menatap tubuh Tetua Cheng yang tak sadarkan diri yang tiba-tiba jatuh dari langit dan mendarat di depannya seperti mayat. Jenazah Tetua Cheng yang tak sadarkan diri jatuh dari langit mengejutkan semua orang dan langsung menimbulkan kehebohan di sana. "Tetua Cheng, apa yang terjadi padamu?" Tetua Xuan segera memeriksa denyut nadinya untuk memastikan dia tidak benar-benar meninggal. Setelah memastikan bahwa Tetua Cheng masih hidup, Tetua Xuan menghela nafas lega. "Apa yang terjadi? Di mana ketua sekte Long?" Para ketua sekte lainnya di sana bertanya-tanya karena Tetua Cheng terlihat mengikuti Long Yijun. Dan seperti jika perkataan mereka telah memanggil iblis itu, Long Yijun terlihat mendekati mereka dari kejauhan. Namun ada sesuatu yang berbeda tentang dirinya dibandingkan saat ia pergi. Ketika para pemimpin sekte dan murid-murid lain di sana melihat kemarahan di wajah Long Yijun, mereka mengira orang tuanya telah dibunuh atau semacamnya, menyebabkan tubuh mereka bergemetar tanpa terkendali. "Ketua sekte, apa yang terjadi? Mengapa Anda begitu marah?" Tetua Xuan segera mendekati Long Yijun. "Hah, rasakan ini." Long Yijun segera menjelaskan situasi tersebut kepada Tetua Xuan tanpa membiarkan yang lain mendengarnya. Tetua Cheng melakukan apa? Tetua Xuan menggelengkan kepalanya dengan menyesal, dan semua rasa iba dan kekhawatiran yang ia rasakan kepada Tetua Cheng lenyap dalam sekejap setelah mengetahui apa yang Tetua Cheng lakukan kepada Yuan. "Tetua Bai." Long Yijun tiba-tiba memanggil Bai Ling, pemimpin aula disiplin. "Iya." Tetua Bai segera muncul di sampingnya. "Masukkan Tetua Cheng ke ruang penahanan sampai kita selesai di sini. Aku akan mengurusnya nanti." Long Yijun berbicara dengan nada marah. "Iya, Ketua Sekte." Tetua Bai tidak mempertanyakan Long Yijun dan segera pergi untuk menjemput Tetua Cheng sebelum membawanya pergi, dan orang-orang di sana menyaksikan dengan ekspresi tercengang di wajah mereka. "Saya memohon maaf atas sedikit gangguan ini para tamu dan murid sekalian. Mohon bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa barusan." Long Yijun berkata kepada orang-orang di sana sambil tersenyum, sebelum berjalan kembali ke tempat duduknya seolah-olah tidak terjadi apa-apa barusan. Apa yang barusan terjadi? Siapa tetua sekte itu dan apa yang dia lakukan sampai membuat ketua sekte Long sangat marah? Seolah-olah aku bisa melupakan adegan seperti itu hanya karena kau menyuruhku. Aku mungkin tidak akan pernah melupakan ekspresi wajah ketua sekte Long seumur hidupku. Meskipun orang-orang di sana sangat penasaran dengan situasi yang baru saja terjadi, tidak seorang pun di sana yang berani membahas topik tersebut setelah melihat sikap Long Yijun yang menakutkan, bahkan para pemimpin sekte dari sekte lain. Di sisi lain, Long Yijun mengumpat dalam hati. "Sial, kenapa banyak sekali orang yang mencoba menyinggung murid Yuan, seolah-olah mereka sengaja mencoba mengusirnya dari sekte dengan perilaku memalukan mereka. Kalaupun aku harus mengusir semua tetua sekte demi menjaga keselamatan murid Yuan sampai ke alam mistik, aku akan melakukannya." "Ketua sekte, meskipun apa yang dilakukan Tetua Chen salah, Anda juga harus tenang," Tetua Xuan tiba-tiba berkata kepadanya. "Jangan lupa bahwa keinginan murid Yuan adalah untuk merasakan kehidupan sekte sebagai murid biasa, dan bagi murid biasa, mereka mengalami ketidakadilan seperti ini setiap hari."
Long Yijun agak terdiam setelah mendengar kata-kata tetua Xuan. Bagaimana mungkin dia mengabaikan sesuatu seperti itu? Jika mereka terus melindungi Yuan dari situasi yang tidak adil ini, dia tidak akan pernah mengalami kehidupan sebagai murid pengadilan luar, dan dia juga tidak akan memahami perjuangan mereka. Tentu saja, setelah Yuan mengatasi situasi tersebut, mereka akan menghukum para pelaku setelahnya. Terima kasih atas pengingatnya, Tetua Xuan. Aku hampir merampas pengalaman yang membuatnya ingin bergabung dengan kuil inti naga sejak awal. Long Yijun menghela nafas. Pada saat itu, lantai 89 dari menara itu memancarkan cahaya keemasan, menandakan bahwa siapapun yang menantang menara tersebut telah berhasil mencapai lantai 90. Hahaha, lihat ini Ketua Sekte Long. Kita baru sampai pada penantang kedua dan dia sudah berhasil mendaki sampai lantai 90. Dengan kecepatan ini, seseorang akan menaklukkan semua 100 lantai dan kita masih memiliki setengah dari murid kita. Salah satu ketua sekte tamu tertawa bahak-bahak. Lantai 90? Lumayan untuk seseorang yang seharusnya menjadi murid terbaik sektemu. Long Yijun menjawab dengan santai, seolah-olah dia sama sekali tidak khawatir. Berlagalah sok tangguh semaumu sekarang. Aku tak sabar melihat keputusasaan di wajahmu saat kau harus menyerahkan pedang pembunuh naga. Long Yijun menyiringai dengan ucapan tersebut dan berkata, iya, aku juga tak sabar. Sementara itu, setelah mengalahkan Wu Lahu, Yuan kembali ke kamarnya dan berbaring di tempat tidur, lalu menatap langit-langit kosong dengan tatapan langlung di wajahnya. Ini jauh lebih sulit dari yang aku kira, bertingkah saat di pertandingan. Yuan menghela nafas panjang. Kakak Yuan, apa yang kau lakukan hari ini hanyalah bertingkah seperti seorang kultivator sejati, kata Xiao Hua kepadanya. Seorang kultivator sejati? Apa bedanya? Seorang kultivator sejati tidak akan membiarkan apapun menghalangi jalan mereka. Mereka akan berjalan lurus apapun yang menghalangi. Jika sebuah gunung menghalangi jalanmu, hancurkan gunung itu. Jika lautan menghalangi jalanmu, maka belah lautan itu. Jika kultivator lain menghalangi jalanmu, injak kultivator itu. Begitulah cara kultivator paling sukses dan kuat di dunia ini berperilaku. Itulah sebabnya mereka disebut kultivator sejati. Jelas Xiao Hua kepadanya. Itu sangat agresif dan tidak masuk akal. Aku tidak tahu apakah aku ingin menjadi orang seperti itu. Yuan menghela nafas. Jangan khawatir kakak Yuan, kau bisa menjadi kultivator sejati bahkan tanpa harus bersikap seperti itu. Asalkan kau tahu kapan dan bagaimana bertingkah seperti kultivator sejati, kau akan baik-baik saja. Kalau tidak salah ingat ada sebuah pepatah, berpura-puralah sampai kau berhasil. Kau hanya perlu mempura-purakan bersikap seperti itu dan berharap orang-orang percaya dengannya. Mendengar ucapan Xiao Hua, Yuan terdiam dan berpikir sejenak.